Oke, halo semuanya. Halo. Jadi sebelumnya perkenalkan kami dari kelas 9. Ini videonya itu bertujuan untuk membuat podcast yang bertemakan kedaulatan rakyat. Sebelumnya kami dari kelompok 99 yang beranggotakan saya Enola, saya Josephine dan satu lagi siapa? yang merekam Siti Fanza. Oke, tema podcast sekarang tuh adalah kedaulatan rakyat. Sebelumnya Enol tau gak sih maksud dari kedaulatan rakyat? Kalau setahu aku sih ya, kedaulatan rakyat itu adalah di mana suatu negara itu kekuasaan tertingginya itu ada di tangan masyarakat. Nah, jadi masyarakat itu bebas untuk mensuarakan pilihannya atau bebas memilih pemimpin untuk untuk negara tersebut. Seperti kalau misalnya kan tahu kan bulan lalu itu kita ada voting buat pemilihan ketua sama wakil ketua untuk OSIS. Nah, itu anggap aja sekolahnya itu adalah suatu negara dan warga masyarakatnya itu adalah kita, siswa-siswi dan guru-guru. Nah, pemilihan ketua OSISnya itu adalah pemilihan pemimpin kita. Jadi kita sebagai warga masyarakat pasti dong kalau misalnya kita voting untuk satu pemilihan ini, berarti kita bisa memilih bebas mau yang ini atau yang itu. Jadi di situ sekolah menerapkan salah satu kedaulatan rakyat, seperti juga di Indonesia yang bebas untuk memilih presiden dan wakil presidennya. Menurut kamu, Pin? Aku kurang tahu sih tujuan dari kedaulatan rakyat ini. Dari penjelasan yang aku berikan, kamu tahu nggak tujuannya apa? Sebenarnya sih ada sih, cuma aku berikan pendapat sendiri aja ya. Jadi maksudnya itu tujuannya kita bisa menjunjung hak dan kewajiban yang kita miliki. Dari contohnya tadi kan pemilihan OSIS. Dari sana kita bisa memilih dengan hak dan kewajiban kita sesuai dengan pilihan kita sendiri. Jadi gak ada rasa iri hati ataupun permasalahan dalam hati seseorang, karena kita tuh milihnya sesuai hak kita dan sesuai pilihan kita. Jadi kayak adil, gak ada masalah gitu lah pokoknya. Gitu. Dari kedaulatan ini aku dengar ya ada pelopornya. Kamu tau gak sih siapa pelopornya? Kalau pelopornya aku ada tahu dikit-dikit aja ya. Kalau nggak salah itu ada Trista Politica, terus ada Monstitue, sama ada JJ Revolsa. Nah, fun fact tentang pelopor teori ini itu, mereka mengemukakan teori ini itu karena adanya kesadaran di mana suatu negara ini kan kita tahu lah kalau suatu orang tuh udah merasa tinggi, jadi mereka pasti akan merasa semena-mena gitu dong. Sombong gitu ya. Ya, itu kan sebenarnya udah hukum alam, kita nggak bisa merubah itu kan. Nah, jadi waktu misalnya suatu pemimpin ini cenderung lebih memerintah seenak dia, seenak hatinya, dan itu tak tanpa batas. Jadi rata-rata dia akan memilih untuk mengerti dan rata-rata masyarakat itu relatifnya seperti apa dan tidak memperdulikan tentang yang di bawah rata-rata masyarakat. Menurut pendapat J. Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis yang hidup di tahun 1500-an, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki 4 pokok, yaitu A. Asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. B. Permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap walaupun pemerintah sudah berganti. C. Tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara, tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Serta 4. Tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lainnya. Oke. Sekian dari podcast kami hari ini. Thank you Rifanza udah end dengan penuh bagian-bagiannya. Makasih Pak udah mau menonton. Sekian kami tutup. Bye bye.